kata Merdeka Belajar dengan syarat susunannya tidak diawali dengan ME. Jadi Merdeka Belajar ya ini kita pilih dulu ya, ada berapa jenis yang sama gitu ya. Yang jelas di sini apa di sini berarti Merdeka Belajar itu M-nya ada berapa? M-nya 1 ya. Terus apa lagi? E-nya berapa? 1, 2, E-nya E-nya 3, Pak. 2, 3. R-nya ada 2 ya. Iya, Pak. R-nya 2, Merdeka nggak ada lagi, D ya. E sudah. K tidak ada ya, hanya 1 artinya ya. Merdeka, K-nya 1 kan. A-nya yang 1 A-nya 3, Pak. Merdeka Belajar, A-nya 3. Iya, Pak. B Belajar nggak ada B lagi ya, hanya 1 ya. Merdeka L hanya 1 ya. A, Iya, Bapak. E, Y 1. Nah, oke. Nah, kalau gini, coba kalau Merdeka Belajar itu ada berapa cara? Merdeka Belajar. Kalau ini saja, Merdeka Belajar ada berapa cara? Belajar. Semuanya berapa karakter sih semuanya? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ya. Ada 14 ya. Ini ada 14. Kalau Merdeka Belajar aja berarti ada berapa cara? Berarti kalau menyusun Merdeka Belajar ada berapa cara? Tidak ada syarat apapun, yang paling gampang. Berapa cara? Kalau Merdeka Belajar berarti 14 faktorial. 14 faktorial, terus dibagi 3 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial kan? Ya, sama 1 lagi ya. Mestinya yang jumlahnya 14. Kalau ini kan jumlahnya baru 9 ya. Berarti yang 1 itu ada sekitar 5 gitu ya. Ya. Nah, ini berarti apa? Kalau ini berarti tanpa batasan gitu kan? Ya. Kalau sekarang yang diminta apa? Tidak diawali dengan ME. Berarti gimana? Berarti ME ya. Ini Jadi nggak diambil ME-nya berarti 14 faktorial terus per 2 sama 3 faktorial bukan, Pak? kan tidak boleh di awal Berarti kan? 12 faktorial bukan, Pak? Gimana kalau yang tidak boleh itu apa? Kan semua kemungkinan dikurangi yang tidak boleh. Kalau yang ini termasuk ME di depan nggak ini? Masuk nggak ME di depan? Masuk, Pak. Masuk kan? Berarti gimana sekarang? Kalau ini misalnya nomor A ya tanpa batasan. Ini nomor B. Yang soal sekarang kan langsung ke nomor B. Nomor B itu berarti gimana? Kalau tidak boleh berarti apa? Hilangkan kemungkinan ME di depan kan gitu kan? Ini hilang kan? Ya nggak? Kan tinggal berapa? Berarti kan ME-nya ya dengan syarat susunannya tidak diawali dengan ME kan? Tidak boleh artinya ME di depan. Berarti yang di depan itu RD gitu kan? Misalnya RE ya EM juga boleh di depan kan? Berarti apa? Gimana ini nomor B ini? Berarti semua cara gitu kan? Semua cara dikurangi gimana? Dikurangi kalau
ME di depan gitu kan? Ya nggak? Ya, tadi yang jawab 12 sekian itu berarti yang dibayangkan hanya 12 karakter, 12 huruf. Kan ini enggak kan? Tetap 14 tetapi di depannya itu tidak boleh huruf ME gitu kan? Betul begitu? Sepakat begitu? Sepakat. Yap. Iya. Soalnya dikiranya tuh bukan tidak diawali tapi ME-nya itu dihilangkan. Salah. Oh ya, oke. Berarti coba kalau kita baca kan dengan syarat susunannya tidak diawali dengan ME. Berarti kan tetap dia 14 tetapi bukan ME di depan gitu kan? Gitu nggak? Misalnya Betul. kan beda dengan syarat susunannya dengan syarat tidak boleh menggunakan ME. Nah, itu lain lagi kan? Ya, betul? Betul, Pak. Nah, jadi kalau ini kan dengan syarat ya tetap pakai 14 tetapi tidak boleh dimulai dengan ME kan gitu yang dimaksudkan. Susunannya tidak diawali ya, tidak dimulai dengan ME. Berarti gimana ini? Yang tadi 14 14 dikurang 3 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial gitu kan? Oh, bagi ya. Ini tidak. Nah, gini dikurangi berapa? Kalau ME di depan berarti tinggal nyusun berapa ini di belakangnya? Berarti 12 kan? Ini 12 faktorial ya. Berarti sini 12 faktorial dibagi berapa sekarang? M-nya tidak di depan. Berarti E-nya juga 1 tidak di depan. Berarti di belakang kan ada berapa E sekarang? 2, Pak. 2. 2 kan? 2. Berarti 2 faktorial kan begitu kan? Terus 2 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial. 3 faktorial. 2 faktorial ini hanya sekarang kita punya apa? 2E kan? Kan gitu. Kalau tadi Iya, ini kan 3E ini kan? Ada 3E yang tadi kan? E-nya kan ada 3 tuh. Yang ini. Nih. Gitu nggak? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi dibaca cermat apa maksudnya kan di sini bukan hanya pakai 12 tetap dipakai seluruhnya 14 tetapi tidak boleh diawali dengan ME gitu kan ya. Oke. Nah, oke ya, jelas itu ya. Jadi ini komplement. Ini namanya prinsip komplement ya. Cara atau metode komplement. Komplement itu ya, dia seringkali ampuh dalam hal apa? Apa yang tidak boleh kita kurangkan. Tetapi kita lihat apakah dengan komplement kita bisa lebih efisien dibandingkan cara biasa ya. Oke. Nah, nomor 2 gimana ini? Itu tim dengan 3 orang anggota. Ya, tim 3 orang, oke, dipilih dari 7 mahasiswi dan 5 mahasiswa. Oke, jadi berarti ada dari 7 mahasiswi, 5 mahasiswa akan dipilih 3 anggota. Ya, berarti ini memilih berapa ini? Memilih 7 tambah 5 berapa ini mahasiswa-mahasiswinya? 12 ya? 12. 12 ya. 12 dipilih 5 kan gitu ini artinya ya. Betul? Yang dari kalimat pertama ini. Ini artinya apa? Ada 12 mahasiswa akan dipilih 3 ya, 3. Gitu ya. Memilih 3 ya. Oke. Ya, 7 mahasiswa, 5 mahasiswi. Oke, terus dipilih 3. Nah,
Tentukan banyaknya cara memilih apabila harus ada minimal seorang mahasiswa dan ada minimal seorang mahasiswi. Nah, berarti satu mahasiswa harus pasti terpilih gitu kan. Berarti kemungkinannya, nah ini macam-macam mungkin ya. Gimana ini? Nomor 2 ini. Ya. Berarti ya ini kan alternatif bisa yang begini ya. Ya. Kalau alternatif berarti apa? Katakanlah misalnya ini kan ini gini. Ya. Sorry. Oke, jadi ada berapa? Ini mengganggu sekali ya. 7 mahasiswa. Wah, inilah gangguan teknis. Anda mungkin nggak lihat ya di laptop saya muncul keyboard itu, kenapa ini? Setiap menulis, oke, saya nulisnya rupanya nggak boleh disentuh. Ya, oke, 7. Kita punya apa? 7 mahasiswa. Mahasiswinya berapa? Mahasiswinya 5 ya. Oke, misalnya 5 mahasiswi, 5I. Nah, lalu dari sini akan dipilih berapa? Akan dipilih 3 gitu kan? Ya, ini akan dipilih 3. Yang diminta sekarang apa? Harus ya minimal harus ada minimal apa? 1 mahasiswa, 1 mahasiswi. Kan dia hanya memilih 3. Berarti kemungkinannya gimana? Kalau minimal ada 1, berarti ya kan kira-kira kemungkinan pertama apa? Kemungkinan pertama apa? Kalau minimal 1 mahasiswa kan kemungkinannya gini kan? Misalnya minimal 1 dan minimal 1 mahasiswi. Berarti apa? Kan bisa gini. Misalnya mahasiswanya 1, mahasiswinya berarti 2 gitu kan? Iya, Pak. Bisa gini. Kemungkinan kedua gimana? Mahasiswinya 2, mahasiswanya 1. Iya kan? Bisa begini juga gitu kan? Terus setelah itu apa? Oh, sorry. Oke. Ini A ya. Nah, terus kemungkinan lain apa ini? Sudah? Cukup seperti itu kan? Hanya 2 kemungkinan ya. Kalau dengan cara ini. Ada lagi kemungkinan lain? Semuanya mahasiswi boleh nggak? Enggak, Pak. Nggak boleh. Semuanya mahasiswa? Enggak boleh. Tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh. Ada 0 mahasiswa nggak boleh. 0 mahasiswi tidak boleh. Jadi karena dia 3 ya hanya 2 kemungkinan ini kan. Nah kalau ini berapa ini? Memilih 1 mahasiswa. Berarti dari 7 dipilih 1 gitu kan. Berarti yang 5-nya dipilih 2 gitu kan. Ya. Kalau mahasiswanya 2 berarti gimana? Dari 7 dipilih 2, 2, yang 5 dipilih 1. iya, setelah itu diapakan nih? Kali apa jumlah? Nah, Jumlah Dikali. Bapak. kali kok kali? Kan alternatif ini kan? Kalau alternatif diapakan? Dijumlah. Bapak. Lah, ini Dijumlah. namanya alternatif. Alternatif ini. Gitu kan? Ya, ini alternatif ini. Nah, tuh berarti kalau
sebenarnya bisa juga apa? Oh ya, berarti oke, cara satu nih kan. Cara dua kira-kira gimana? Bisa juga kalau dengan komplement kan? Komplement. Kalau satu kan cara alternatif langsung itu. Ya, kalau tiga gampang itu, karena hanya AII atau AAI hanya begitu kan, dua mahasiswa artinya. Kalau komplement berarti apa? Berarti semua cara dikurangi. Tidak boleh. Iya, dikurangi kalau apa? Nol mahasiswa gitu kan? Nggak boleh kan? Apalagi yang nggak boleh? Nol mahasiswi, Pak. Harga minimal Nol satu. mahasiswi. Kan bisa juga begini kan? Ya, berarti gitu. Berarti berapa ini? Kalau begini berarti apa? Semua cara ada berapa cara? Ada sebanyak berapa? Semua cara kan memilih, ini kan ada 12 dipilih 3 kan? 12 3 dikurangi berapa? Kalau mahasiswanya 0, berarti yang dipilih itu berarti hanya apa? Mahasiswi saja kan? Saja. Ya, memilih mahasiswi. Kalau 0 mahasiswa berarti hanya ada satu cara saja kan? Semuanya mahasiswi gitu kan? Ketiganya berarti dari 3 itu dipilih mahasiswi semua. Kalau milih mahasiswi semua berarti ada berapa cara? 53 kan? Ya nggak? Kalau 0 mahasiswa. Nih, 0 mahasiswa. Yang ini. Kalau 0 mahasiswa artinya yang dipilih 3 itu semuanya dari mahasiswi kan? Bisa mengerti? Dari 5 dipilih 3 semuanya gitu kan? Kalau 0 mahasiswi berarti apa artinya? Gimana? 0 mahasiswi berarti yang 73, dipilih Pak. dari 73 gitu kan? Ya, tuh. Coba saya hitung. Ya, Anda punya itu tools apa kalkulator atau apa? Coba sama nggak jawaban A dengan D? Ya, saya coba hitung. Saya share lagi ya. Bisa lihat ini? Ada Bisa. alat ukur, bisa lihat. Oke, kalau yang A itu gimana tadi? A itu berarti apa itu? Ini di sini apa namanya? Apa? Permutasi kombinasi ya. Kombinasi itu perintahnya binomial itu sama. Binomial berarti binomial berapa itu? 73 berapa? 71 gitu ya. 71 kali 71 kali binomial kombinasi artinya 5 2 gitu kan. Ditambah berapa? Kalau dengan cara A binomial 72 gitu ya. 72 selanjutnya yang dipilih apa? 51 gitu kan. Nah, ini hasilnya berapa itu? Hasilnya 70. Sekarang bandingkan dengan misalnya yang dengan nomor B itu kan berapa itu? 12 berapa? 3. 12 3 ya, oke, dikurangi 12 3 dikurangi berapa itu? 53 53 nih artinya kombinasi 53 kurang lagi kurang berapa? 73 ya 73 itu kan oh ya 73 ini bukan kalau yang satu gampang itu
51 ya. Turun ya. Oh, ini belum apa ini? Belum gini ya. Bapak, maaf itu yang binomial atasnya 7, Oh, berapa? Oh, yang kanan, Pak. satu ini. Apa ini? Ini ya? Ada lagi? Iya, Pak. Dah. Nah, sama ya. Keduanya ya. Anda harus pahami ini namanya cara alternatif yang langsung. Yang ini cara komplement. Nah, tinggal melihat, saya mau enaknya yang mana gitu. Kan sama hasilnya nih. Ya, ini komplement. Ini alternatif nih. Nih kalau ada jumlah-jumlah seperti ini. Kalau tuh cirinya komplement kan kalau melihat ininya kurang. Berarti apa? Ini semua kemungkinan dikurangi yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Kan gitu kan? Ya, memilih semua dari mahasiswi, memilih semua dari mahasiswa. Nggak boleh itu. Kan gitu kan? Ya, nah Anda harus memikirkan itu. Oke? Jelas ya? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini apa ini? Oke. Ya. Nah, Faris dan istrinya, Ratna. Ini orangnya tertentu sudah ya. Beda dengan 2 orang di antara 5. Anda harus memilih siapa itu. Tapi misalnya Faris Ratna di antara 5 itu udah tentu itu satu cara udah itu Faris Ratna kan gitu kan. Ya, jadi perhatikan ini udah tertentu atau masih memilih kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Oke, ini kalau ini Faris Ratna, oke, mengundang 4 pasangan suami istri. Itu makan malam. Lalu duduk, ya kita melingkar ini ya, yang memanjang udah kemarin ya. Banyaknya kursi itu cukup, tidak lebih, tidak kurang. Tentukan banyaknya cara duduk apabila setiap pasangan suami istri harus duduk bersebelahan. Oke, berarti ada berapa pasangan suami istri sekarang? Nomor 3 ini. 5, Pak. Hah? Ada 5 kan? Ya. Ada 5 pasang. Ya. Suami istri. Nah, terus duduk melingkar. Gitu kan? Ya. Tidak ada duduk apabila setiap pasang suami istri harus duduk bersebelahan. Tuh. Berarti gimana? Harus supaya duduk bersebelahan diapakan? Berarti ada berapa objek sebenarnya? Kan kita ikat jadi satu kan? Ya. Ya. Berarti pasangan Sutri ya itu kita ikat ya, artinya jadikan satu objek. Jadi satu objek. Tuh, berarti ada berapa objek ini kita punya? 5 objek kan? 5. Iya. Nah, berarti kan 5 ya, seperti 5 objek duduk ya pada 5 gitu dulu. Kalau melingkar ada berapa cara? Kalau duduk melingkar. Berarti kan 5 kurang 1 kan? 4, Pak. Iya kan? 5 kurang 1, 4 faktorial kan gitu kan? Ya, setelah dia duduk kan tentunya gimana? Masing-masing bisa suami istri laki satu dengan istri satu itu kan bisa 2 faktorial kan? Setelah Iya. duduk. Ada berapa pasang ini? 5 Ada pasang. 5 kan? 5. Kali 2 faktorial, kali 2 faktorial kan bisa gitu kan? Ya. Ya, ini artinya ini laki 1
istri 1 untuk pasangan 1 itu ada sebanyak 2 faktorial. Nanti kan ada juga 2 pasangan kedua, ketiga sampai kelima, masing-masing 2 cara. Itu kan dikalikan kan? Nah, gitu ya. Oke? Ada yang berpendapat lain? Jelas itu? Jelas, Pak. Nah, sekarang oke. Oh, ini enggak di ya. Sekarang misalkan kalau nomor B apa ini? Agung mengundang 5 teman pria dan 6 teman wanitanya. Berarti prianya ada berapa ini? Agung ini kita sepakat ya, Agung ini pria ya. Berarti ada 6 pria, 6 wanita berarti ya. Oke. Akan duduk melingkar. Sehingga tidak ada 2 pria yang duduk bersebelahan. Tidak ada 2 pria yang duduk bersebelahan. Oke. Berarti apa? Harus supaya tidak duduk bersebelahan apa ini? 6 laki, 6 wanita supaya tidak bersebelahan. Ya. Duduk melingkar lalu tidak bersebelahan. Bersebelahan sesama jenis. Nah, kan gitu intinya kan? Ya, ada berapa cara? Berarti satu-satunya cara harus apa? Ya harus selang-seling ini kan? Ya. Kan di sini harus misalnya ada laki, di sini harus wanita gitu kan? Laki, wanita gitu kan? Gitu nggak? Ya. Iya, Pak. Nah, oke. Nah, itu ada laki, wanita, kan kita pasang aja salah satu kan? Katakanlah laki kita dudukkan dulu. Duduk pada kursi yang tentunya dua-dua gitu ya. Karena ada di tengah-tengahnya ada wanita nanti kan. Itu ada berapa cara? 6 laki duduk pada 6 tempat melingkar. Ya, jadi tahap 1 ya, misal laki duduk melingkar. Ya, selang-seling. Nih, sini itu laki, di sini laki, ini laki, nanti terus di sini laki gitu ya. Ya, oke, ini maksudnya gini. Ada 6 ya. Oke. 1 2 3 4. Nah, misalnya gini. Tuh. Laki 1, laki 2, laki 3, laki 4, laki 5, laki 6. Gitu kan? Nanti wanitanya kita dudukkan di mana? Di tengah-tengahnya ini kan? Ini wanita ini kan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, kan gitu kan? Tuh. Nah, ini tempat wanita ini nanti. Wanita nanti. Nah, ini 6 laki duduk di 6 tempat ada berapa cara? 6 kurang 1 kan? Iya, Pak. Nah, kalau dia sudah duduk, wanitanya itu kan tinggal berapa itu? Tinggal 6 kan? Ya nggak? Wanita 6, berarti dia wanitanya membentuk ini kan? Tuh. Ya, jadi berarti apa? 5 faktorial kali 6 faktorial. Ya, bisa. Ini perhatikan kalau duduk melingkar, jumlahnya supaya selang-seling ya jumlahnya harus sama kan? Ya nggak? Ya. Kalau coba Anda bayangkan kalau ya
2 laki, 2 wanita, bisa selang-seling nggak duduk memanjang? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya, ini memanjang sekarang. Sekarang 3 laki, 2 wanita. Bisa selang-seling nggak? 3 laki, 2 wanita. Bisa nggak? Wanitanya taruh di tengah. Iya nggak? Bisa, Pak. Nah, bisa nggak? Tetapi kalau 3 laki, 2 wanita, apa, mau duduk melingkar, bisa selang-seling nggak? Nggak bisa kan? Ngerti nggak? Itu bedanya. Nih, kalau memanjang, ya, misalnya 3 laki, kan bisa begini. Nih, laki, laki, laki. Nih, L1, L2, L3. Wanitanya bisa duduk di sini kan? W1 di sini, W, bisa kan? Bisa begitu. Tapi kalau melingkar kan nggak bisa. Misalnya taruh laki 1, laki 2, laki 3. Sekarang wanitanya coba taruh, 2 wanita taruh di tengahnya. Katakanlah di sini. W1. Di sini W2. Di sini, jadi laki 1 dengan laki 3 ya. Ini laki 3. Kan bersebelahan dia kan, laki sama laki jadinya. Ya nggak? Bisa dipahami apa yang saya maksud? Bisa, Pak. Kalau 3 laki, 2 wanita masih mungkin bersebelahan dengan memanjang. Tetapi kalau melingkar tidak bisa kita atur bersebelahan supaya selang-seling maksudnya. Tidak bisa. Karena nanti pasti ada 2 yang sama. Dalam hal ini laki 1 sama laki 2. Nah, gitu. Makanya kalau supaya bisa selang-seling, kalau melingkar itu haruslah sama jumlahnya gitu kan. 6 gitu. 3 nih bisa nih kalau 3 gitu kan. Oke. Jelas? Hmm. Oke, ini apa ini? Jadi menyiapkan 4 cangkir ya kopi, 3 cangkir robusta, liberica. Wah, saya senang ngopi tapi baru dengar liberica itu ya. Arabica, robusta biasa kita dengar ya, mungkin nikmati juga ya. Oke, ini yang puasanya, jangan bayangkan kopi ini ya. Nah, terus apa ini? Tentukan banyaknya cara membagikan kopi-kopi yang telah disiapkan kepada 8 rekannya. Ya. Dengan syarat setiap rekannya mendapat 1 cangkir kopi. Jadi ada berapa cangkir kopi ini? 4. Jenis kopinya ada berapa ini? 4 Arabica, 3 robusta ya ini. Ini 4 Arabica, 3 robusta, 2 cangkir liberica. Banyaknya cara jadi membagikan kopi-kopi yang telah disiapkannya kepada 8 rekannya dengan ini jumlahnya berapa jadinya? 4 tambah 3 tambah 2. Berarti jumlahnya 9, Pak. 9 ya. 9 ya. 9, oke. Dia siapkannya kepada 8 rekannya dengan syarat setiap rekannya mendapat 1 cangkir kopi. Ininya jumlahnya berapa? 9 ya. Membagikan ini kepada dibagikan kepada
Kalau yang kita pelajari itu kan jumlahnya harus sama ya. Jadi berarti apa? 4, 3, 2 itu jumlahnya berapa itu? 9 ya. 9 ya, berarti kan kita membagikan 9 objek, 9 objek kepada 9 objek, iya 9 objek, satu berjenis Arabica 4, kan gitu jadinya. 9, 9, 4, 3, 2 gitu ya. Sebentar. Oke, sepertinya itu ya. MDL apa sih yang kita coba kita lihat. Nah, itu kan distribusi berkapasitas itu ya. Ya. Nah, ini ya. Oke kan? Ya. Jadi jumlahnya ini ya. Tuh. Ya, jumlahnya harus sama sehingga nanti itu yang lambangnya begini kan? Ya. Nah, gini nih. Tuh. Ya. N objek dibagikan kepada ya K wadah dengan kapasitas N1, N2, NK gitu ya. Kalau sekarang kan kopinya ada berapa? 9 ya. 9. 9 membagikan kepada 8. 9 dibagikan kepada 8. 9 kepada 8 berarti ada 2 orang yang akan peroleh. Setiap Herinya nggak rekannya dapat hanya kopi 1, mendapatkan Pak. 1 cangkir ya. Pak, tidak ada syarat yang lain, Pak. Iya kan? Setiap rekannya mendapatkan 1 cangkir. Berarti kalau 9 itu dibagikan untuk apa? 9 dengan 432 ya. 432 kan jadinya 9, 432 kan? Kan kalau ini kan 9, 4, 3, 2 ya. 9 objek. Nanti ada orang yang mendapat, ini kopinya masalahnya kan ada kopi Arabica yang gitu kan sebanyak 4, 3, 2 ini kepada 9 ya. Kalau kepada 8 kan dia akan mendapatkan 1-1 kan. Kalau mendapatkan 1-1 tetap saja caranya sama begini kan. Ya enggak? 1 orang sudah dihitung, jadi ya anggap yang 1 itu misalnya dapatnya si Heri gitu kan. Jadi kan 9 kepada 432, dia ada 9 orang sebenarnya termasuk Heri itu kan. Heri dapat 1 gitu kan. Berarti kan semuanya dapat 1 cangkir kan gitu kan. Ya. Saya kira itu yang dimaksud ya. Ya, jadi 9, 4, 3, 2 gitu ya. Oke, jadi yang satunya kan dapatnya si Heri ini. Ya. Ya. 8 kepada rekannya, satunya tuan rumahnya si Heri kan, itu sebenarnya yang dimaksud. Oke. Nah, oke, bisa dipahami tadi yang soal berapa itu? 4 ya? Bisa dilanjutkan ke soal 5?
Bisa, Pak. Ya. Kalau ini apa ini? Jadi kalau yang tadi itu sebenarnya kan ya dengan Harry-nya itu jadi 9. Ya, 9 objek dengan jenis 4, 3, 2 dengan kapasitas 4, 3, 2 gitu ya. Itu bisa begitu. Oke, kalau ini apa ini? Satu teko ya, satu teko jus jeruk. Setiap teko jus cukup untuk dituangkan ke 7 buah gelas. 7 buah gelas. Oke. Tentukan banyaknya cara Dila memberikan jus-jus yang telah disiapkannya kepada 6 temannya dengan syarat setiap temannya hanya mendapatkan sebuah gelas jus ya tanpa dicampur. Nah, untuk dituangkan ke 7 buah satu teko 7 ya. Alpukat ya, satu teko jus alpukat berarti dari alpukatnya ini berarti dia bisa ke 7 gelas gitu ya. 7 mangga juga bisa ke 7 gelas gitu ya. Tentukan banyaknya caranya. Bisa juga dia campur gitu ya. Ya, setiap temannya hanya mendapatkan sebuah gelas jus tanpa dicampur. Nah, kalau dia tanpa dicampur kan berarti setiap orang itu kemungkinannya apa? Kan sebenarnya gitu aja ini kan. Setiap orang kemungkinannya apa? Kemungkinannya 3 mendapatkan apa? 1 alpukat, 1 gelas mangga atau 1 gelas jeruk gitu kan? Ya. Jadi ini Ya. kan mirip dengan yang contoh soal kemarin. Misalnya apa? Membagikan 3 kelereng kepada 2 anak. Gitu kan? Ya, 3 kelereng kepada 2 anak, 3 kelereng berbeda kepada 2 anak yang berbeda. Itu yang ada sebanyak berapa itu? 2/3 gitu ya, bukan 3/2 ya. Ya, jadi ini yang tidak ya tanpa syarat kapasitas. Nah, ini ya. Mendistribusikan n objek berbeda ke dalam k wadah yang berbeda tanpa syarat. Ya kan? Nah, itu akan ada sebanyak k kali k kali k ya. Jadi artinya apa? Ya, objek 1 bisa diberikan kepada berapa? Ya, kacara masing-masing itu ada, ini semuanya ada sebanyak n, k pangkat n gitu ya. Oke, berarti kalau ini ada berapa? Kalau yang tadi ini berarti kan berarti kepada setiap anak itu bisa diberikan apa? 3 cara kan? 3 kali 3 kali 3 kan gitu jadinya. Ini bukannya yang biasa nih. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 6 anak. Ya. Gitu kan? Ya. Ya. Jadi setiap anak itu kemungkinannya, setiap anak kan kemungkinannya 3, cuma begitu aja kan. Ya, jadi 3/6. Oke, ya. Nah, ya. Oke, ini ngapain nih? 4 orang mahasiswa akan dipilih dari 5 apa katanya 5 FMIPA,
kan milih 4 ya. 5 ada dari FMIPA, 4 FTIK, 3 FEM. Jadi 1 tim penelitian. Oke. Tentukan banyaknya cara memilih keempat mahasiswa apabila harus ada perwakilan dari setiap fakultas. Fakultasnya ada berapa ini? Ada 3, yaitu apa? FMIPA, 5 FTIK, FMIPA, terus 4-nya FTIK, FTIK, dan 3-nya FEM. dari FEM gitu ya. Nah, oke, terus dari sini akan dipilih 3 ya. Pilih 3. Oke. Berapa cara agar harus ada perwakilan dari setiap mahasiswa ya, dari setiap fakultas. Berarti ya mirip dengan yang tadi itu, yang kombinasi tadi. Ya kan ini 3 itu bisa juga ya, cukup mudah juga. Kalau 3 itu kemungkinannya apa? Harus ada dari setiap ini. Berarti apa? Ya, oke. Berarti ada kemungkinannya apa? 1 dari ya, kemungkinannya apa? Bahwa 1 itu pilih dari bukannya MIPA kan, dipilih bisa begitu 4. kan? Ya. Cara 1 itu udah jelas dari FMIPA gitu kan? Dari MIPA. Cara kedua, FPIK-nya hanya dipilih gitu nggak? Cara ya, kemungkinan ketiga apa? FEM-nya ini harus dipilih. Bapak, Ya. Pak, itu Ya. bukannya 4 orang mahasiswa yang dipilih ya, Pak? Oh, 4 orang. Oke. 4 dari 3 fakultas ya, betul. 4 orang. Iya, artinya kan 1 udah harus dari setiap mahasiswa kan? 1 dari setiap fakultas gitu ya. Kalau 1 dari setiap fakultas berarti apa? Jadi misalkan gini, FMIPA-nya dipilih 1. Kalau FMIPA-nya dipilih 1, berarti yang 2 itu dari mana? Kan dia harus milih 4. Ya, milih 4. FMIPA itu milih 4 itu gimana? Kalau FMIPA-nya dipilih 1, berarti yang 2 itu kan harus dari apa? FPIK dengan FEM gitu ya. Atau gini, ya, atau gini, satunya kan gini karena 4 ya, ini harus dipilih. Kalau satunya oke. Ini kan berarti dari A sama K gitu ya. Ya. Ini misalnya harus dipilih 1. Kalau ini dipilih 1 berarti 3 dari kan gitu jadinya. Oke. Kalau di sini artinya apa? Kan berarti 1 dipilih dari A K. Berarti apa? 5 kali 4 kali yang 2 orang lagi dipilih dari FEM gitu kan? Bisa dipahami? Ya. Kalau ya, kemungkinan kedua apa? Dari K dengan M misalnya, dipilih 1. Berarti ini K sama M 1 berarti apa? 4 kali 3 kali, berarti yang 2 orang dari MIPA gitu kan? Tuh. Kemungkinan lain ini apa? Yang 1 dari M dengan dari MIPA. Berarti apa? MIPA-nya dipilih 1, FEM-nya dipilih 3, yang dipilih 2 itu yang mana? FPIK. Kan gitu, bisa gitu kan? Ya, gitu nggak? Karena hanya memilih 1. Ini harus ada 1 masalahnya. Nah, kalau dengan nanti Anda bisa coba ya. Ini setelah itu apa diapakan nih? Bisa begini. Cara kedua kemungkinannya apa? Semua cara
dikurangi apa? 0 dari MIPA, gitu kan? Dikurangi 0 dari FPIK, dikurangi 0 dari FAN. Gitu. Nah, cuma misalnya 0 dari MIPA tidak ada terpilih, berarti yang terpilih 4 itu, nah itu saya kira agak repot itu ya, memilih 4, misalnya 0 dari MIPA, lalu dengan cara komplement. 0 dari MIPA berarti apa? Harus memilih 4 dari sini, itu pun harus ada 4 dari sini, ya, MIPA-nya 0 ya, MIPA-nya 0, berarti apa? Memilih 7, coba sama nggak itu? 7 memilih 4 gitu ya. Ya. Nah, nanti tetap aja juga penjumlahan ya. Ya, Anda bisa cek nanti ya. Jadi semua cara dikurangi 0 dari MIPA, kurangi 0 dari FP, kurangi 0 dari FEM. Kemungkinan itu salah satunya ya. Bisa coba nanti ya. Oke. Ya. Data 3 huruf. Kata yang terdiri 3 huruf, konsonan berbeda, 2 huruf vokal berbeda dari huruf-huruf A, B, C, D, B, C, D, E, G, H, I, M, N, O. Ini semuanya sudah berbeda ya. Jadi ada berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10, ada 11 ya. Ada 11 ya, 11 huruf. Oke, kemudian apa? Dipilih 3 huruf konsonan, 2 huruf vokal. Konsonannya ada berapa itu? Kan harus dijelas dulu. Konsonan ada berapa ini? 7. 7. 7 ya. Jadi B, C, D, G, H, M, N. Ada 7 ya. Konsonan ini ada sebanyak 7. Berarti vokalnya berapa? 4. 4. 4. Itu kan ada 11 huruf. Hurufnya udah berbeda nih. Hati-hati kalau nanti ada huruf yang sama lain lagi, itu harus dibagi lagi dengan permutasinya dia gitu kan. Oke, lalu dibentuk 3 konsonan, 2 vokal berbeda. Berarti gimana? Ya udah. 7 berarti pilih 3 gitu kan? 7 pilih 3, terus yang 4 pilih 2. Setelah dipilih baru disusun, kan udah berbeda semua kan? Berarti kali berapa? Kalau sudah dipilih. Kan terpilih 5 kan? Kali 5 faktorial susunan yang berbeda kan? Ya, saya kira itu yang dimaksudnya. Karena sudah berbeda semua. Ya. Bisa mengerti prosesnya ini? Pertama dari 7 konsonan pilih 3. Kemudian dari vokalnya ada 4, pilih 2 kan? Kombinasi itu kan. Setelah terpilih 3 konsonan, 2 vokal, terpilih 5 huruf artinya kan? Berapa? Ya 5 huruf. Setelah 5 huruf terpilih dan 5 hurufnya itu kan akan membentuk susunan yang berbeda. Permutasi sebanyak 5 faktorial. Itu kan? Oke ya. Oke. Nah, oke, coba saya cari.
Ya. Nah, coba saya cari. Oke. Coba ya, silakan dicatat coba. Oke, coba. Ya. Nah, bisa lihat? Bisa, Pak. Oke, coba. Nih, ya, sambil berapa cara memilih tim sepak bola. Oke, tim sepak bola itu beranggotakan 11 orang. Dan tim bola basket beranggotakan 5 orang dari kelas yang terdiri dari 30 siswa. Nah, gitu ya masalahnya ya. Ada 31 kelas, ya, SD 13 misalnya, tapi ini 30 ya. 30 siswa. Pilih satu tim sepak bola, 11 orang, dan lalu memilih juga tim basket 5 orang. Oke, macam-macam tentu syaratnya. Tidak ada batasan. Nah, tiap siswa artinya bisa dipilih di 2 tim, bisa begitu kan? Ya, itu ada berapa cara? Nomor A, ya. Memilih 11, 5 dari 30. Berarti gimana itu? 30. Hah? Berarti ini ngapain nih? Nomor yang dimaksud ini ya. Nah, ya pilih. Ya, nggak ada batasan. Biasanya yang nggak ada batasan paling mudah itu. Berapa cara itu? Kan tinggal pilih 11, pilih 5 dari 30. Boleh kan? Berarti apa ini? Memilih apa ini? Kombinasi atau permutasi? Gimana memilihnya? Pakai permutasi apa kombinasi? Kombinasi. Kombinasi. Berarti kalau kombinasi apa ini? Pilih 11 dari 30 kan gitu aja kan? Berarti apa? Yang nomor A ini berarti apa? 30, 11, kemudian kali juga 35. 35. Gitu kan? Ya. Oke. Sekarang nomor B. Tidak ada siswa yang berada di kedua tim. Nah, kalau tadi nomor A kan satu siswa bisa jadi dia masuk tim bola, tim basket, bisa begitu kan? Kalau nomor B nggak boleh begitu. Berarti gimana nih? 30, 11. 30, 11. Kali
19, 5. Nah, 19-nya dari mana? Sudah dipilih 11 kan? 11 boleh. 30 kan sisa 19 kan? Gitu ya. Kombinasi berapa ini? Itulah 19 kan. Jadi ini kali kombinasi 5. 5 kan? Ya. Ini 19 ini. Itu 30 11 kali 19 5. Ya. Boleh begini nggak? 35 kali 25 11. Boleh. Boleh, sama itu hasilnya. Coba aja dicek nanti, mestinya kok sama hasilnya. Gitu ya. Ya. Oke. Coba nomor C. Minimal satu siswa berada di kedua tim. Wah. Minimal satu siswa berada di kedua tim. Nah, ini. Apa artinya minimal satu siswa berada di kedua tim? Yang tidak boleh apa? Tidak ada siswa berada di kedua tim, gitu nggak? Tuh. Nah, berarti ini bisa pakai apa nih sekarang? Komplement kan? Ya. Berarti apa? Semua kemungkinan kan yang nomor A kan? 30 11 kali berapa? 2. Gini kan, nomor A itu kan, dikurangi. Kalau itu kan termasuk ada siswa yang berada di kedua tim. Ya. Tidak boleh. Berarti dikurangi berapa? Tidak boleh ada siswa di kedua tim. Berarti gimana itu? Ya itulah nomor B, nomor A min B itu sama dengan C, berarti gitu nggak? Tiga puluh 11 kurang ya. Kali berapa tadi? 19. Gitu kan? Ya. Jadi Bukan ini 29, apa? Pak. A kurang B, nomor A kurang nomor B gitu kan? Betul? Itu bukan 29, Pak. Yang mana itu? Yang 19. Kan minimal satu siswa berada di kedua tim. Oh, kan minimal satu siswa. Minimal satu siswa itu yang tidak boleh apa? Kalau minimal satu siswa kan artinya boleh satu siswa di kedua tim. Boleh 2 siswa di kedua tim, gitu nggak? Boleh Iya. 3 siswa di kedua tim, boleh 4 siswa di kedua tim. Itu namanya cara alternatif. Kalau itu yang digunakan berarti akan repot kita. Karena kita harus jumlahkan apa? Kalau ada satu siswa di kedua tim, ditambah kalau ada 2 siswa di 2 tim, kan gitu. Tapi kalau komplement itu apa? Apa yang tidak boleh? Apa yang tidak boleh? Tidak ada siswa di kedua tim, nggak boleh kan? Nah, Ya, minimal satu siswa di kedua tim. Berarti apa? Boleh 1, boleh 2 siswa di 2 tim, boleh 3 siswa di 2 tim gitu. Yang tidak boleh apa? 0 siswa, tidak ada siswa di kedua tim. Kan itu nggak boleh kan? Bisa paham? Tidak ada siswa di kedua tim. Itu nggak boleh. Tidak ada siswa di kedua tim kan udah kita hitung nomor D. Nih. Kalau ini kan semua cara yang ini. Ya. Nah, makanya ini A nomor B kurang B itulah nomor C artinya. Ya. Ya. Nah,
Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, jadi bukan 29 ya. Itu nomor B itu. Yang ini kan nomor B nih. Nih, ini nomor B kan? Nih. Nih, 19 tuh. Itu nomor B. Nomor B itu mengatakan apa? Tidak ada siswa yang berada di kedua tim. Kalau ini artinya apa? Minimal 1, yang 0 tidak boleh. 0 itu kan tidak ada siswa di kedua tim. Itu tidak boleh, karena itu kita hilangkan. Yang sudah kita hitung di nomor B. Ya. Oke. Nah, coba sekarang nomor apa itu? Nomor D. Maksimal 1 siswa, maksimal nih. Ini harus paham, kita harus paham arti maksimal minimal kan? Maksimal 1 siswa berada di kedua tim. Maksimal 1. Paling banyak 1. Kalau minimal 1, boleh 1, boleh 2 gitu ya. Kalau maksimal 1, paling banyak 1. Boleh 0. Hah? Iya. Paling banyak 1 siswa berada di kedua tim. Tidak ada siswa boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Ya. Tidak ada siswa di kedua tim. Boleh. Nah, kemungkinan kedua apa? Ada. Ya. Nah, kalau tidak ada siswa di kedua tim itu apa itu? Ya tentu saja yang mana itu? Tidak ada siswa di kedua tim itu adalah nomor D kan? Itu kemungkinan pertama kan? Ya. Jadi nomor D itu ya maksimal 1, boleh 0, boleh 1. Nah, gitu kan? Kan berarti nomor D ini berarti ini alternatif. Alternatifnya gimana? Ya. 0 siswa di 2 tim ditambah apa? 1 siswa di 2 tim kan gitu kan? Ya nggak? Maksimal 1 siswa berada di kedua tim. Maksimal 1 berarti apa? Boleh 0, boleh 1 gitu kan? Kalau 0 berapa? 0 kan ini ya. Nih. Tidak ada siswa berada di kedua tim. Ada berapa cara itu? Itu nomor B itu kan? Ini nomor B ini. Yaitu apa? 30 kita pilih 11, lalu sisanya berapa? 19 kita pilih 5. Gitu kan? Ya. Oke. Terus ada 1 siswa di kedua tim. Nah, gimana tuh? Ada 1 siswa di kedua tim. Berarti apa? 1 siswa di kedua tim, misalnya siswanya itu 1 siswa di kedua tim. Berarti ada 1 orang. Nah, 1 orang. Nah, ini yang saya maksud. Ini hati-hati nih. 1 siswa, dia tidak mengatakan si A, si B, si C, enggak. 1 siswa artinya apa? Boleh si A, boleh si B, boleh si C dan seterusnya, gitu kan? Ya. Berarti kalau ada 1 siswa di kedua tim, berarti ada berapa? Berarti kalau sudah pasti 1 siswa di kedua tim, berarti tinggal memilih apa? Katakanlah orang tertentu berada di bola misalnya. Berarti kan tinggal apa? Tinggal
satu siswa itu dari 30 kan berarti 30 kali gitu kan? Ya, ada satu siswa di kedua tim. Nah, satu siswa di kedua tim artinya katakanlah misalnya si A dia berada di sepak bola, ada di basket. Berarti sepak bola tinggal memilih berapa ini? Udah dipilih satu, berarti 29 dipilih 10, gitu kan? Ya, bisa paham? 29 dari mana 29 itu? 30 dikurangi Satu. Karena ada satu siswa, dia ada di kedua tim, gitu kan? Ya, berarti kalau satu siswa dia sudah ada di suatu tim bola maupun tim basket, berarti basketnya sekarang tinggal milih berapa kita? Bolanya tinggal milih berapa? 29 kita pilih 10. 10, Pak. Ya kan gitu kan? Ya, bukan 30 lagi. Karena satu sudah di sana. Sudah terpilih. Berarti kita tinggal memilih dari 29 kita pilih 10. Gitu kan? Ya. Nah, terus basketnya tinggal milih berapa? Tinggal milih berapa? Sisanya berapa ini? Kan udah terpilih itu. Udah terpilih berarti sekarang sisanya berapa? 11 sudah terpilih. Berarti sekarang apa? 19 kan? Satu orang sudah tuh. Nah, ya. Nah, ya, nanti coba ya, kira-kira gitu ya. Jadi ini kalau ini jelas nih nomor di 0 siswa di kedua tim. Satu siswa di dua tim. Ya. Satu siswa di dua tim. Berarti nah, itu satu itu adalah satu dari 30. Sebenarnya 30 ini asalnya dari mana ini? Ya 31 ini kan. 31 gitu ya. Ini sama dengan 30 ya. Lalu kita akan memilih dari 29 10, dari 19 4 ya. Bisa seperti itu ya. Oke. Coba ya. Ya, nanti nah, ini apa ini? Nah, ya. Oke. Tuh, coba. 8 pasang suami istri menghadiri acara jamuan makan malam. Setiap pasangan mesti duduk bersama. Nah, coba nih memanjang berapa cara itu? 8 faktorial kali 2, Pak. 8 faktorial kali 2. 8 faktorial, oke, 8 orang. Kenapa kali 2? Untuk duduk suami istrinya kan bisa berubah, Pak. Ya, duduk bersama. Tapi kan ada 8 pasang. Berarti 2 faktorial kali 2 faktorial bukannya gitu? Ya, jadi mestinya gimana tuh? Ya, jadi yang maksudnya yang tadi itu kan ya
8 faktorial, kan 8 pasang kan? Ya, berarti 8 faktorial, ya 8 faktorial. Setelah duduk kan masing-masing 2 orang itu kan, suami istri si A1 dengan A2 gitu ya, pasangan 1 P1 dengan P2, berarti kan 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 8 gitu kan. Nih. 8 faktorial kali 2 pangkat 8 gitu kan? Ya enggak? Bukan kali 2. Ya. Bisa dipahami? Gimana? Memanjang. Ini kan 8 objek duduk memanjang. Berarti berapa cara? 8 faktorial gitu kan? Setelah duduk kan setiap objek itu ada 2, yaitu apa? Suami 1, suami pasangan 1 sama istri pasangan 1. Bisa bolak-balik dia kan? Itu 2 cara. Untuk yang kedua, pasangan 2, suami 2, istri 2. 2 cara juga, ada sebanyak 8. 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali. Kalau melingkar gimana? Nih. Kalau melingkar gimana? 8 pasang duduk melingkar, tapi biar bareng dengan pasangannya. Berapa cara? Berarti 7 faktorial kali 2 pangkat 8. Iya, 8 min 1 faktorial 7 kali, kalau ini tetap dia. Gitu ya. 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 Oke. Oke. Coba. Nah. Nih. Ya. Apa itu? Berapa cara, apa banyak susunan, agar 8 orang termasuk, nih perhatikan, termasuk 2 sudah tertentu ya, Tono dan Tini. Duduk berderet, sehingga Tono dan, oh ini Tino maksudnya. Ya, ya bolehlah. Tono dan Tino, Tono dan Tini. Kalau Tono dan Tini berarti sini Tono dan Tini juga ya. Oke. Tidak duduk bersebelahan. Tuh, Tono dan Tini tidak boleh duduk bersebelahan. Berarti gimana itu? Berarti ya bisa pakai apa? Bisa pakai komplement kan? Ya, berarti apa? Semua cara gitu kan? Ya, ini berderet memanjang maksudnya. Semua cara dikurangi apa? Kalau Tono dan Tini duduk bersebelahan kan tinggal gitu aja kan? Ya, semua cara ada berapa cara? 8 orang. Kalau semua cara berarti 8 cara. Hah? 8.
8. 8 faktorial dikurangi kalau si Tono sama Tini duduk bersebelahan. Nggak boleh, kan gitu. Ya. Ya, itu ingat. Duduk, tidak duduk nih. Ya. Tidak duduk bersebelahan. Berarti kalau Tono dan Tini kan duduk bersebelahan, itu kita hilangkan gitu kan. Tono dan Tini duduk bersebelahan ada berapa cara? Berarti Tono dan Tini kita ikat jadi satu kan. Berarti objeknya ada berapa sekarang? 7, Pak. 7. Nah, berarti gimana? 7 objek akan duduk pada 7 tempat. Anggap begitu kan? Berarti kan 7 faktorial kan? Lalu ketika duduk, Tono dan Tini kan bisa Tono Tini, bisa Tini Tono. Ya. Ini apa? Tono Tini, Tini Tono, bisa begitu. Ya. 7 objek. Gitu ya? Tuh. Oke. Nah, ya, tuh. Kira udah banyak kita latihan nih ya. Oke, ya. Nah, waktunya sudah habis. Oke, ya, dibaca-baca lagi ya konsepnya, ya dipahami dengan baik, ya nanti temennya ya yang tidak mengerti bisa tanya, ya temennya yang lebih ngerti di grup juga bisa. Oke, jadi MBL tanggal berapa ujiannya? Tanggal 21, Pak. Hari Kamis, Bapak, tanggal 21. Ah, minggu depan ya. Oke, masih ada waktu ya. Jadi pelajari lalu apa tugas-tugas yang ada ya. Saya kira PJ-nya sudah mengkoordinasikan ya, jangan sampai telat gitu ya. Oke, jadi ini kita ya sayang sekali saya mohon maaf kemarin tidak bisa hadir ya di secara langsung offline. Jadi ini online, lalu saya kira ini pertemuan kita yang terakhir ya. Nanti yang berikutnya mungkin ada dosen lain mungkin yang akan menggantikan ya. Pesan saya hanya satu, harapan saya kita tidak akan pernah lagi berjumpa dalam mata kuliah yang sama, MBL ya, di semester yang akan datang. Nah, itu harapan kita semua ya. Oke, jadi belajar dengan baik ya. Kalau ada yang belum dimengerti bisa tanyakan ya. Kita punya banyak media ya di grup dan sebagainya gitu ya. Oke, saya kira cukup itu. Cukup. Ya, oke. Kalau sudah cukup saya akhiri sampai di sini ya. Oke ya, selamat belajar ya. Siapa? Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bapak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke.